Fatimah binti Qais, wanita penyayang dan pengikut setia Rasulullah. Fatimah binti Qais adalah salah satu wanita yang berjasa dalam sejarah Islam. Ia adalah istri dari Abu Talib, paman Rasulullah, yang memberikan perlindungan dan dukungan kepada Nabi Muhammad sejak masa awal dakwahnya di Makkah. Fatimah binti Qais juga termasuk salah satu ibu yang merawat Rasulullah sejak kakeknya, Abdul Muthalib, meninggal. Ia juga merupakan salah satu wanita pertama yang memeluk Islam dan ikut berhijrah ke Madinah. Kehidupan di Makkah. Fatimah binti Qais lahir di Makkah dari suku Quraisy. Ia menikah dengan Abu Talib, saudara laki-laki dari Abdullah, ayah Rasulullah. Abu Talib adalah seorang pemimpin suku Bani Hashim dan seorang pedagang yang fakir. Ia memiliki banyak anak, di antaranya Ali bin Abi Thalib, yang kelak menjadi menantu dan khalifah Rasulullah. Fatimah binti Qais mencintai Rasulullah seperti anaknya sendiri. Ia melihat keberkahan yang melimpah di rumahnya sejak kehadiran Muhammad. Anak-anaknya tidak pernah makan sampai kenyang, sampai ketika Muhammad ikut makan bersama mereka. Setiap kali Abu Talib hendak memberi mereka makan, ia selalu berkata, "Tunggu dulu, sebelum anakku itu datang." Setelah datang, Muhammad kecil ikut makan bersama mereka. Mereka semua makan hingga kenyang, sampai kadang-kadang bersisa. Ketika Rasulullah mendapat wahyu pertama dari Allah, Fatimah binti Qais termasuk orang-orang yang pertama kali mempercayai dan mendukungnya. Ia bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah yang membawa risalah Islam. Ia juga mengajak suami dan anak-anaknya untuk mengikuti jejaknya. Abu Talib, meskipun tidak secara terang-terangan memeluk Islam, tetapi selalu membela dan melindungi keponakannya dari gangguan dan ancaman kaum kafir Quraisy. Ia juga mengizinkan anaknya, Ali, untuk tinggal bersama Rasulullah dan menjadi sahabat dekatnya. Fatimah binti Qais mengalami berbagai cobaan dan kesulitan bersama suami dan keluarganya karena membela Rasulullah. Ia ikut menghadapi boikot sosial dan ekonomi yang dilakukan oleh kaum kafir Quraisy terhadap Bani Hashim dan Bani Muthalib. Selama 3 tahun, mereka terpaksa hidup di lembah Syib tanpa makanan dan minuman yang cukup, tanpa perdagangan dan hubungan dengan orang luar. Mereka hanya mendapat bantuan dari beberapa orang yang masih memiliki rasa kemanusiaan, seperti Hashim bin Amr dan Abu Bakar As-Siddiq. Kehidupan di Madinah. Setelah boikot itu berakhir, Abu Talib jatuh sakit dan meninggal. Tidak lama kemudian, Rasulullah juga kehilangan istrinya, Khadijah binti Khuwailid. Kedua orang yang paling dicintai dan dihormati oleh Rasulullah itu meninggal dalam tahun yang sama, yang disebut sebagai tahun kesedihan, Amul Husni. Fatimah binti Qais merasakan duka yang mendalam atas kepergian mereka. Ia juga merasakan bahaya yang mengancam Rasulullah, karena tidak ada lagi yang melindunginya dari kekejaman kaum kafir Quraisy. Ketika Rasulullah mendapat izin dari Allah untuk berhijrah ke Madinah, Fatimah binti Qais bertekad untuk mengikutinya. Namun, suaminya, Abu Talib, tidak mampu melakukan perjalanan yang panjang dan melelahkan karena kondisi kesehatannya yang buruk. Ia meminta Fatimah untuk menunggunya di Makkah, sampai ia sembuh atau meninggal. Fatimah binti Qais menuruti permintaan suaminya, tetapi ia merindukan Rasulullah dan komunitas Muslim di Madinah. Setelah Abu Talib meninggal, Fatimah binti Qais segera mempersiapkan diri untuk berhijrah. Ia tidak memiliki kendaraan atau hewan tunggangan, sehingga ia harus berjalan kaki. Ia juga tidak memiliki harta atau barang berharga, sehingga ia harus mengandalkan bantuan dan kemurahan hati orang-orang yang ia temui di jalan. Ia menghadapi berbagai rintangan dan bahaya, seperti panas, haus, lapar, binatang buas, dan musuh-musuh Islam. Namun, ia tidak pernah menyerah atau putus asa. Ia terus berjalan dengan penuh semangat dan kepercayaan kepada Allah. Akhirnya, ia sampai di Madinah, tempat Rasulullah dan para sahabatnya menantinya. Ia disambut dengan hangat dan kasih sayang oleh Rasulullah, yang bukan hanya menganggapnya sebagai bibinya, tapi juga sudah seperti ibunya. Ia juga mendapat tempat tinggal dan perlindungan dari salah satu sahabat, Utsman bin Maz'un. Ia merasa bahagia dan bersyukur, karena ia telah berhasil berhijrah dan bergabung dengan komunitas Muslim di Madinah. Fatimah binti Qais melanjutkan kehidupannya di Madinah dengan penuh ketaatan dan kebaikan. Ia selalu mengikuti ajaran dan teladan Rasulullah, dan berusaha untuk menyebarkan Islam kepada orang-orang di sekitarnya. Ia juga ikut berpartisipasi dalam berbagai kegiatan sosial dan kemanusiaan, seperti membantu orang-orang miskin, yatim, dan duafa, serta merawat orang-orang yang sakit atau terluka. Fatimah binti Qais juga memiliki kedudukan luhur di hati para sahabat. Ia dikenal sebagai wanita yang penyayang dan sebaik-baik wanita.
Rasulullah pernah bersabda, sebaik-baik wanita yang mengendarai unta adalah wanita solihah dari suku Quraisy, paling lembut kepada anak di usia kecil dan paling menjaga pada harta suami. Fatimah binti Qais juga memiliki hubungan yang baik dengan istri-istri Rasulullah, terutama Aisyah binti Abu Bakar. Ia sering berkunjung ke rumah Aisyah dan berbincang-bincang tentang berbagai hal. Ia juga sering bertanya kepada Aisyah tentang hal-hal yang berkaitan dengan agama dan hukum Islam. Salah satu pertanyaannya yang terkenal adalah tentang iddah wanita yang diceraikan dengan talak 3 kali. Fatimah binti Qais meninggal saat Rasulullah masih hidup. Ia dimakamkan di Madinah. Rasulullah turun langsung ke liang lahat untuk menguburkannya, yang hanya dilakukan Rasul terhadap 4 orang di dunia ini. Keempat orang itu adalah Abu Talib, Fatimah binti Qais, Hamzah bin Abdul Muthalib, dan Zaid bin Haritsah.